Halo, assalamualaikum, selamat malam, Skatesupper Indonesia. Malam ini kita ada di kediaman dari seorang pelukis Indonesia, Mas Iprin. Terus malam ini kita juga akan ngobrol-ngobrol seru dengan putra beliau yang meneruskan keahlian di bidang seni rupa. Inilah dia, potensi terbaik, salah satu potensi terbaik dari Indonesia, Rifki. Halo Rifki, halo, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sapa dulu dong. Halo, Skatesupper Indonesia. Oke Ki, kita ngobrol-ngobrol Ki. Paman dengar kamu tuh dari dulu, dari kecil bahkan sudah menekuni dunia seni rupa ya? Iya betul. Rifki ya. Ya pemirsa, Rifki ini putra dari Mas Iprin. Beliau tuh sudah dikenalkan dari dunia seni rupa dari kecil ya? Iya dari kecil. Nah, terus terakhir kali saya dengar tuh Mas Rifki itu membuat salah satu karya dengan pola menyukil yang mungkin anak-anak sekarang itu udah nggak tahu atau kurang lah infonya bahwa ada salah satu teknik dalam dunia seni rupa bisa juga yang nantinya akan bernilai ekonomis. Begitu kira-kira Rifki ya? Gimana ceritanya Ki? Jadi awal mulanya tuh di dekat rumah, tepatnya tetangga ya. Ada senior grafis di sini. Namanya Pak RW Mulyadi. Pak RW, oke. Itu nggak jauh dari sini, itu temen ayah dari lama. Jadi aku belajar grafis sama dia, dikenalin pertama kali. Itu tahun sekitar 2021. Kamu berarti masih umur sekitar 10 tahunan itu ya? Iya, sekitar 11. Ya. Terus. Nah, habis itu aku mulai dalemin itu seni grafis, lebih tepatnya cukil atau cetak tinggi. Cetak tinggi itu lebih tepatnya kan terbagi banyak ya, ada woodcut sama linocut. Aku pilih yang linocut itu jadi medianya karet, mencukil karet. Iya. Kenapa kamu tertarik di bidang itu? Kenapa? Apa karena cuman itu ada medianya atau? Sebenarnya kalau menekuni grafis itu karena lebih jarang di Indonesia. Iya. Anak seumuran aku kebanyakan kan masuknya ke digital ya, digital art. Iya. Dan kayaknya tuh seni grafis harus diteruskan karena hampir nggak ada. Hampir nggak ada ya? Yang seumuranku gitu. Oke, Skatesupper kan pengen lihat nih hasil karya kamu nih. Paman lihat nih ada berupa kaos. Betul. Teman-teman Skatesupper nih biar tahu ya, ini bukan sablon biasa tuh kan ada tuh, apalagi yang sablon parpol. Ini bukan ya? Bukan. Tapi apa istilahnya Pak? Mencukil ya? Mencukil. Grafis. Oke, kamu bisa ceritain, Ki, ini bisa jadi kayak begini, idenya awalnya tuh seperti apa sih proses pembuatannya? Jadi proses pembuatannya ini dari linocut ya, itu teknik grafis cetak tinggi yang mana dari masternya seperti ini, yang dicukil itu karet. Jadi ini masternya yang dicetak di kaos, dan ini bisa dicetak di kertas juga selain di kaos. Tapi lebih tepatnya sih grafis tempatnya di kertas bukan di kaos. Iya. Dan kamu gambar ini sendiri ya, manual? Iya manual. Bukan, maksudnya kan sekarang udah ada teknologi tuh, ada AI, ada apalah segala macam, bukan ya? Bukan. Ini benar-benar manual sendiri. Dari proses awal itu di skate di atas karet linonya. Ya. Kemudian ditebelin dan baru dicukil. Oh, ini berapa lama nih Ki untuk jadi seperti ini? Seminggu lah kira-kira kurang lebih. Seminggu ya? Waduh. Tuh, ini yang aku bilang nih luar biasa untuk anak semuda Rifki itu dia begitu sabar, begitu tekun. Terus lanjut Ki, yang lain mungkin ada karya-karya yang lain? Ada boleh. Zeppelin, ada Ini Metallica. dari album Metallica, Fate juga. Terus ini masternya yang ini, Oke. Led Zeppelin. Ada banyak ya? Banyak. Siap. Ada gitu. Boleh dikeluarin semua. Keren. Nanti kalau bisa tuh dari kamera bisa di zoom satu-satu ya, mungkin teman-teman, apalagi untuk generasi teman-temannya Rifki nih. Keren loh untuk anak. Ini Paman kalau nggak salah nih pernah populer nih di sekitar tahun 80-an. Memang produksi rata-rata kaos itu seperti ini. Dan otentik ya Ki ya. Gitu. Sangat otentik sekali nih teman-teman. Karena anak sekarang kan gitu ya. Iya. Seneng sama hal yang berbau
Otentik. Otentik. Apa istilahnya Ki? Kalau anak-anak musik tuh skena. Skena, culture. Culture ya, lebih culture lagi. Nah, menurut kamu nih dan teman-teman yang udah ngerespon terhadap karya kamu ini seperti apa mereka tanggapannya Ki? Anggapannya sih positif karena pada support ya. Karena juga pada suka band sih, banyak kan band Metallica, Nirvana. Oke, teman-teman. Itulah Rifki dengan karya dan potensi berbakatnya yang kamu tekunin dari umur 10 tahun, teman-teman. Putra seorang pelukis. Tapi beliau melihat ada kesempatan bahwa nggak selamanya harus di kanvas ya, berkarya. Bisa di mana? Bisa di mana aja. Bahkan di textbook juga bisa. Bahkan di textbook juga bisa. Oke, ada impian kamu nggak yang mungkin cita-cita kamu lah terhadap dunia seni rupa? Bisa ikut pameran bersama sih. Pameran grafis maupun fine art mungkin suatu saat. Kemungkinan suatu saat ya. Menyusul kayak ayah berarti ya? Menyusul. Oke, ayah kan Masih jauh juga. ya masih Prince sendiri kan memang sudah terkenal di nasional dan di dunia Asia Tenggara juga. Ayah udah jalan ya Asia Iya, Tenggara internasional lah. Sampai terakhir aku dengar tuh ada di Brunei. ada di Belanda di Brunei Iya, terakhir. terakhir. Oke, Rifki. Malam ini akan menjadi tonggak bersejarah juga buat kamu Ki. Kamu buktikan bahwa kamu juga akan berbuat sesuatu terhadap negara ini, terhadap negeri ini. Oke, keren banget Ki karya lu. Terus lu pengen ngasih sesuatu nggak, motivasi buat anak-anak negeri ini Ki? Kira-kira apa nih? Mungkin ada ya, karena Gen Z sekarang kan dicap kurang kurang minim literasi dan nggak bisa mengejar Cita-cita. Takut ya, ragu-ragu ya. biasanya. Pesan aku sih jangan ragu-ragu dan terus kembangin skill yang kalian punya dan tempatkan di tempat yang sesuai dan bermanfaat bagi orang lain. Yes. Oke, untuk itu majulah terus Sketsaper Indonesia. Tunggu kami di kota-kota berikutnya. Kami akan mencari potensi-potensi terbaik dari anak negeri ini. Selamat malam dan Ki bareng-bareng Ki. Sketsaper Indonesia.